Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wainsa. Saya dari Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleh Kendari angkatan 2018. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan. Berhubung saya tidak ada alat, maka saya tidak menampilkan video di mana saya melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan pada wanita. Tetapi di sini saya menggunakan data dari Puskesmas 2 bulan yang lalu, karena keluarga saya melakukan pengukuran di saat mereka melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengukuran antropometri, yaitu berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan pada wanita. Yang pertama yaitu berat badan. Tata caranya yaitu pertama, diperiksakan terlebih dahulu alat timbang yang digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 atau belum. Terus yang kedua yaitu orang yang akan ditimbang disuruh melepaskan alas kaki atau barang-barang lainnya yang dapat merusak pengukuran. Terus orang yang akan menimbang itu disuruh berdiri tepat di tengah alat timbang. Terus pengukur berdiri di depan pengukuran yang ditimbang. Terus dicatat sampai 500 mg terdekat. Terus yang kedua yaitu tinggi badan. Cara pengukurannya yaitu pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Terus yang kedua yaitu gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Terus yang ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang mengganggu pengukuran tinggi badan. Orang yang akan diukur diminta berdiri tegak, terus dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel ke dinding. Terus mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum petunjuk mikrotois. Terus yang ketiga yaitu lingkar lengan pada wanita. Lingkar lengan atas. Yang pertama yaitu pengukur berdiri terhadap bagian kiri orang yang akan diukur. Terus orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Yang ketiga yaitu pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau paha lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Terus yang keempat, orang yang diukur diminta untuk membelokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Lipat tali menjadi 2 bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Yang kelima yaitu lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tali tadi. Terus yang terakhir, baca dan catat hasil pengukuran sampai diameter terdekat. Berdasarkan data yang saya ambil mengenai tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan pada wanita tersebut, saya bisa menentukan indeks massa tubuh pada orang tersebut. Nah, rumusnya yaitu untuk mengetahui indeks massa tubuh itu IMT sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan pangkat 2. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui orang tersebut bisa dikategorikan normal,
atau kekurangan gizi atau kelebihan atau obesitas. Di sini kita selanjutnya itu food recall. Metode food recall 24 jam ini adalah metode mengingat tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir, yaitu dari waktu tengah malam sampai waktu tengah malam lagi, atau dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Data survei konsumsi pangan ini diperoleh melalui wawancara petugas kepada responden. Jadi dalam Putri kali ini saya mewawancarai responden saya. Berikut videonya. Dek, pas kita sahur kemarin apa kita makan? Nasi. Terus Sayur. Terus Ikan. tempe tidak? Tidak. Kalau tahu? Tidak. Nasinya nasi putih atau nasi apa? Nasi putih. Terus berapa sendok? 3. Kalau sayurnya sayur apa? Sayur bening atau sayur tumis begitu atau sayur lodeka? Sayur bening. Terus ikannya ikan goreng atau ikan kuah begitu atau apa? Ikan goreng. Ikan goreng bagian apa kita makan? Ekor. Terus bukannya kemarin makan apa? Makan nasi. Nasi putih ya? Iya. Terus apa lagi? Sayur. Sayurnya sayur apa? Sayur tumis. Tumis apa ini? Kangkung. Terus kalau habis ini apa? Ada lagi kita makan? Ikan. Ikan. Ikan apa? Ikan goreng. Ini nasi putihnya berapa kita makan? 1 porsi kah atau berapa sendok begitu? 1 porsi. 1 porsi. Pas kita sahur kemarin apa kita makan? Nasi putih ya? Iya. Nasi putihnya ini berapa sendok? 4 sendok. 4 sendok rice cooker ya? Iya. Terus apa lagi kita makan? Sayur. Terus Ikan. kalau sayur apa kita makan? Kalau kita buka tadi malam apa kita makan? Nasi? Iya. Nasi putih ya? Iya. Terus berapa sendok? 4 sendok. Terus apa lagi? Sayur. Sayurnya sayur bening, sayur lodeh atau sayur sop atau sayur tumis begitu? Tumis. Sayur tumis? Iya. Sayur tumisnya makan berapa sendok? 3. Terus apa lagi? Ikan. Ikannya kenapa? Ikan goreng. Nah, setelah kita melakukan wawancara seperti video tadi, kita akan data makanan tersebut, terus kita input ke aplikasi NutriSurvey untuk mendapatkan nilai energi, protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, setelah kita dapatkan nilai tersebut, kita akan bikinkan tabel seperti begini. Hari pertama, hari kedua, total dan perbandingan. Nah, hari pertama dan kedua itu dijumlah. Setelah kita ketahui jumlahnya, kita bandingkan. Terus kita ketahui bahwa energi itu dibanding 2, protein dibanding 4, lemak dibanding 9, sementara karbohidrat itu dibanding 4. Nah, setelah kita ketahui hasilnya, kita akan cocokkan ke Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat. Jika data yang kita dapat ini 39 sampai 49 tahun ini, data tersebut ini ada di Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, berarti respondennya kita sehat. Kalau tidak, kalau misalnya selanjutnya itu semi FFQ. Semi FFQ ini merupakan salah satu metode penilaian konsumsi pangan. Ini datanya didapatkan melalui proses wawancara juga seperti pada food recall, namun dia lebih mengasihkan formulir ke responden untuk menceklis yang sesuai dengan yang ada di dalam
formulir kuesioner tersebut. Setelah kita peroleh data seperti tadi, kita akan mengetahui hasil pengukuran semi FFQ keseluruhan responden. Tabelnya itu seperti ini. Seperti ini tabelnya nah. Nah, daftar makanan kita ketahui di sini toh. Karena jadi ini di tentangannya nasi ini kan lebih dari 1 kali per hari ini. Kenapa kita kasih 150? Karena dari jumlah respondennya kita itu selalunya makan lebih dari 1 kali per hari. Jadi kita jumlahkan frekuensi makannya yaitu 50 tambah 50 tambah 50 sama dengan 150. Itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.